Tapi mohon maaf dulu nih, saya nggak pakai masker. Karena kalau ngomong pakai masker nggak kedengar, kan? Nggak kedengaran. Kalau masalah kopi, kalau kita bahas di konten yang ini, nggak habis-habis. Kopi itu luas, ya. Tapi mungkin kita bolehlah tentang usaha lah, usaha yang saya lakukan sekarang, gitu kan. Jadi intinya kalau masalah usaha, saya memulai usaha ini dari nol. Coba-coba, kebetulan masa pandemi gitu. Saya buka, teman-teman pada bingung mau kemana gitu kan. Jadi akhirnya saya lihat ada peluang di sini. Saya tanya nih sama tukang kopi Aceh gitu. Saya mau ambil bahan, boleh nggak? Gitu. Kebetulan saya punya teman-teman, satu komunitas, satu profesi wartawan gitu kan. Saya membuka tempat untuk nongkrong, tempat teman-teman buka bikin berita. Akhirnya dikasih itu sama tukang kopinya, Pak. Tukang kopi, dia tunjukin cara bikinnya gimana. Akhirnya gitu, saya lanjut. Saya buka warung dengan apa adanya, sehingga sampai sekarang nih. Awalnya cuma warung kopi, ya, warung kopi aja. Nggak terlintas, nggak kepikiran mau buka kafe lah, beneran, nggak kepikiran gitu. Kita mau tempat nongkrongan teman-teman. Lama-kelamaan, akhirnya ada yang, ya, adik-adik barista yang jiwanya loyal lah ya, jiwanya yang bagus-bagus gitu kan. Dia datang, "Bang, kalau jualan ini aja, keluar nggak nih apanya?" katanya kan. Akhirnya ditunjukin tuh ide-ide, ini buka ini, buka ini, buka ini. Sementara selama ini pasaran kita itu cuma bapak-bapak, teman kantor, teman satu profesi gitu. Setelah dikasih ide sama adik-adik itu, akhirnya kita buka nih kafe ala angkringan lah, gitu kan. Akhirnya berbagai macam komunitas, dari yang muda, yang tua, ibu-ibu, anak-anak sekalian. Ya, seperti yang saya bilang, saya awalnya cuma buka sendiri nih, dan teman-teman lihat peluang ini, Bento buka kopi, ya, cuma kopi tok gitu kan, nggak ada yang lain. Gimana sih kalau kita nebeng lah gitu kan, gabung. Akhir-akhirnya ngumpul teman-teman, ada yang mau jualan mie Aceh, ada yang mau jualan telur, ada yang mau jualan supermie gitu kan, ada jualan roti juga. Ya kami sepakatilah, akhirnya gabung di sini jadi Pujasera lah gitu. Nah, ini yang rancunya ini ya, teman-teman adik-adik dia pengen usaha, tapi dia mikir kalau usaha kopi ini besar katanya kan, enggak. Yang jelas itu kemauan dulu, mau memulai dan mau belajar. Jadi hilangkanlah paradigma yang kalau kita jualan kopi kita harus punya mesin. Enggak, yang penting kita tuh harus berani dulu mulai dari nol. Oke, ini mungkin pesan buat rekan-rekan, adik-adik atau yang ingin buka usaha. Udah jangan takut lah. Mental, keinginan, udah tancap gas. Dan jangan mikir ya udah tukang kopi banyak gitu kan, yang buka usaha ini banyak. Udah jangan ragu, rezeki sama yang di atas. Dari awal saya udah bilang itu, kopi, kalau bicara kopi kita luas. Cuma saya nggak ambil pusing masalah kopi-kopi kekinian lah gitu kan, gimana gitu. Yang penting kopi yang saya racik, yang dari tangan saya, yang saya anggap udah itu udah siap untuk disajikan, untuk dijual ke konsumen, udah saya jual. Kalau masalah nama ya, saya nak dewe gitu kalau kata orang ya. Kesenang hati aja gitu. Contohnya saya punya menu andalan itu dalang kopi. Dalang kopi itu kalau saya cerita susah. Kalau yang lagi nonton nih, yang dekat-dekat di Padang Panjang, udah mampir aja. Kita tes tuh dalang kopinya. Dan kita posisinya di Padang Panjang, ini di atas pesantren Selami Mekah, di Guguk Melintang. Jadi kalau mau coba yang itu menu spesial kopi Om Bento, dalang kopi harus datang. Kalau kita bayangin ribet lah, pokoknya datanglah kopi Om Bento gitu. Saya termasuk bangga lah dengan angkringan saya ini gitu kan. Kalau masalah kafe, Padang Panjang udah menyamur, udah banyak gitu kan. Kalau saya itu nggak ada 20 tujuan lah gitu. Saya ya open aja, open bar ya itu. Kita boleh mau meracik sendiri,
mau nyeduh sendiri terserah. Jadi kalau di sini uniknya itu, pokoknya kita nggak ada merasa tersaingi lah gitu kan. Saya bangga sekarang Perang Panjang punya banyak tempat duduk, tempat nongkrong, jadi anak-anak muda terkumpul semua di situ gitu kan. Saya bangga Perang Panjang sekarang punya banyak kafe. Cuma kalau yang angkringan nggak berapa ya, angkringan gitu. Jadi kalau masalah kopi, masalah racikan lah ya, satu kopi yang sama aja, beda tangan, beda rasa. Jadi untuk teman-teman lainnya, ya pede aja lah dengan apa yang kita buat gitu kan. Dan kita jangan sungkan-sungkan untuk ngasih ke pelanggan. Sebab tangan kita beda-beda. Contohnya kalau nggak ada tangan Om Bento, nggak ada yang minum kopi gitu kan. Di sini. Jadi kalau mau ada yang mau belajar, ini dia punya kopi, ini di kampungnya punya kopi. Saya mau bikin kopi tapi nggak bingung gitu kan. Udah datang sini aja, kita ajarin. Dan punya ilmu yang lebih lah gitu kan, masalah perkopian. Bantu. Tolong juga Om Bento gitu kan, biar diracik juga di sini gitu. Ya, intinya kalau mau ngopi datang ke Kopi Om Ben, oke?